Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi tahu yang bau sangit. Oke, dalam proses pembuatan tahu itu tentunya akan ada banyak hal yang menentukan bagaimana tahu itu bisa berkualitas teman-teman ya. Jadi nggak asal-asalan terus tahunya ujuk-ujuk menjadi tahu yang bagus, tidak. Tentunya ada proses yang harus diterapkan dalam setiap prosesnya. Jadi ada beberapa proses teman-teman ya dalam pembuatan tahu itu melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu perendaman kedelai, yang kedua penggilingan kedelai, terus yang ketiga perebusan, yang keempat adalah penyaringan seperti yang kalian saksikan di dalam video itu, dan yang kelima tahap pencukaan, proses pencukaan. Terus selanjutnya proses yang keenam yaitu proses pencetakan. Nah, di dalam setiap prosesnya itu pasti ada teori ataupun trik-trik yang mana dalam setiap pembuatan tahu, orang yang membuat tahu atau perajin tahu itu mempunyai trik masing-masing di dalam setiap prosesnya ya. Tentunya dengan alat yang berbeda. Kalau mungkin menggunakan alat manual seperti saya ini, mungkin teorinya masih sangat ribet ya, ataupun agak ribet. Beda kalau menggunakan alat-alat yang sudah modern, contohnya alat penyaringan yang memang sudah modern dalam artian memakai dinamo, jadi nggak perlu menggunakan tenaga orang, cukup dengan mesin bubur kedelai sudah tersaring. Nah, oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah teman-teman, untuk mengatasi tahu yang bau sangit itu penyebabnya karena tungku ataupun wajan kita itu apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya ngintip teman-teman. Jadi prakteknya seperti ini. Ketika kita mengambil bubur kedelai dari wajan dan bubur kedelai itu sudah matang, kita ambil, kita proses penyaringan seperti yang ada di video ini, pastikan ada bekas ataupun sisa-sisa dari bubur kedelai yang menempel di dalam wajan. Kalau kalian menggunakan alat seperti yang saya gunakan, yaitu menggunakan alat manual tungku, tidak memakai tenaga uap. Nah, saya tidak akan membahas tenaga uap. Yang saya bahas adalah alat yang menggunakan seperti yang saya gunakan, yaitu tungku perebusan. Memang kalau menggunakan tungku perebusan itu rawan sekali untuk gosong teman-teman tadinya, disebabkan karena mungkin apinya itu terlalu besar, itu bisa juga. Kemarin saja pas waktu proses perebusan yang kemarin, karena kayu bakarnya itu kering-kering semua, jadi apinya itu sangat besar sekali dan mengakibatkan pati atau bubur kedelai yang kita proses itu gosong teman-teman. Nah, jadi ketika pati atau bubur kedelai itu sudah kita tuang ke dalam penyaringan, wajan yang masih ada bekas-bekas bubur kedelai itu kita gosok teman-teman. Kita gosok pakai penggosok wajan itu yang kawat
Nanti di video saya perlihatkan. Nah, di situ ada contohnya gosokan panci. Nah, seperti itu alat yang saya gunakan untuk menggosok wajan. Bisa juga kalian menggunakan kapi, teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara menggosok wajannya. Dulu waktu awal-awal saya memproduksi tahu, saya masih memproduksi sendiri, teman-teman. Itu sering sekali tahu saya itu bau sangit, dan saya belum menemukan apa penyebabnya. Nah, setelah saya konsultasikan dengan teman-teman yang lebih senior, maka terjawab sudah pertanyaan atau masalah yang saya hadapi. Ternyata masalahnya terletak pada tungku, yang mana tungku ataupun wajannya itu tidak saya gosok. Setelah saya saring, setelah saya ambil bubur kedelainya seperti yang ada di video itu, tidak saya gosok, teman-teman. Jadi langsung saya tuang air, kemudian airnya mendidih, saya tuangkan patinya langsung ke dalam wajannya. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana cara mengatasi tahu yang bau sangit. Ini kan sudah habis, patinya sudah kita tuang semua ke dalam penyaringan. Nah, itu kan ada sedikit bekas pati yang menempel di wajan. Nah, itu kita gosok, teman-teman, sampai bersih. Seterusnya seperti itu. Misalkan kita masak 5 masakan, ya kita akan menggosok wajan itu 5 kali. Pokoknya setelah kita ambil patinya, kita gosok wajannya. Tujuannya supaya proses selanjutnya itu tidak ada bekas pati yang menempel pada wajan yang mengakibatkan patinya itu gosong, dan akhirnya membuat tahu kita itu menjadi sangit. Saya yakin kalian yang menggunakan tungku pasti pernah mengalami tahu yang bau sangit. Disadari ataupun tidak disadari, kalian pasti pernah mengalami kejadian ini. Dan mungkin ada sebagian yang belum tahu cara mengatasinya, makanya saya buatkan video ini. Dan untuk para pemula, kalau kalian menggunakan tungku seperti yang saya gunakan ini, saya sarankan setiap kali setelah mengambil pati, saya sarankan selalu menggosok wajannya terlebih dahulu. Tujuannya supaya proses selanjutnya itu berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Kendalanya ya bau sangit itu. Beda lagi kalau kita menggunakan tenaga uap, teman-teman. Kalau tenaga uap, kita tidak akan pernah mengalami tahu yang bau sangit. Memang di setiap alat yang kita gunakan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masingnya. Kalau menggunakan tungku seperti ini kelemahannya, tapi kelebihannya banyak, teman-teman. Salah satunya wajan ini sangat awet sekali kita gunakan memproduksi tahu, bahkan lebih dari 10 tahun. Ini praktek yang sudah terjadi. Jadi teman saya itu sudah 10 tahun lebih menggunakan wajan jadi seperti yang saya gunakan itu, dan itu sudah berlangsung atau sudah berjalan 10 tahun lebih. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu kesimpulannya. Semoga bermanfaat dan membantu khususnya bagi para pemula. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.